Di masa depan bumi diserang oleh ras alien bernama Formic yang membunuh sebagian besar umat manusia. Namun invasi itu akhirnya terhenti oleh seorang pilot bernama Mazer yang mengorbankan nyawanya dengan menabrakkan diri ke pesawat induk alien. Atas tragedi tersebut, 50 tahun kemudian, manusia membuat armada internasional dan melatih para anak-anak menjadi tentara yang suatu hari mampu melakukan serangan balik. Dan ramainya di sini adalah anak-anak dilatih melalui game perang, namun gak enaknya mereka diawasi oleh monitor yang terhubung di leher mereka. Dan ada satu anak yang mencuri perhatian. Dia bernama Ender yang memiliki kepintaran juga keterampilan yang mumpuni. Sehingga anak-anak lain berpikir dia melakukan kecurangan, namun Ender menyikapi itu semua dengan tenang. Dia adalah Kolonel Gup yang menganggap Ender adalah pahlawan yang dicari selama ini. Tetapi Mayor Anderson masih belum percaya karena mereka membutuhkan seorang yang bukan sekedar keterampilan dan memiliki otak encer saja, melainkan seorang yang memiliki kepemimpinan. Dan sore harinya Ender dipanggil ke UKS untuk melepaskan monitor yang terpasang di lehernya, yang berarti dia dikeluarkan dari program pelatihan. Setelah selesai pengangkatan monitor, dia didatangi oleh sekumpulan anak yang tidak terima dengan kekalahannya tadi. Hingga Ender dibawa ke sebuah ruangan kelas untuk dipukuli, yang karena mereka tahu Ender sudah tidak memiliki monitor sehingga mereka bisa leluasa untuk memukulinya. Namun Ender tidak gentar sedikit pun, yang malah ketua geng dibuat bobo oleh Ender, sebelum akhirnya dia mengancam para kroco yang tidak punya nyali untuk pergi dari sana. Atas semua yang terjadi, Ender merasa menyesal karena dia sama saja seperti saudaranya bernama Peter yang dikeluarkan dari program pelatihan karena berperilaku buruk. Yang pada saat Valentine mencoba menghiburnya, percakapan mereka tergunting oleh Peter dan dengan sekonyong-konyongnya dia menantang Ender. Namun Ender tidak bereaksi dan lantas dia ditinggalkan sendirian. Saat makan malam, orang tua Ender mengingatkannya untuk tidak terus-menerus dirundung rasa penyesalan. Hingga tiba-tiba Gup dan Anderson muncul di depan pintu. Yang ternyata mengeluarkan monitor dari leher adalah sebuah ujian untuk melihat bagaimana Ender mengatasi masalah. Dan setelah menanyakan beberapa pertanyaan, Gup mengonfirmasi bahwa Ender telah lulus, yang karena keputusannya untuk menghabek anak tadi Fury adalah taktis yang dilakukannya untuk menghentikan pembulian di masa depan. Yang di sana Gup berpikir bahwa Ender seperti Mazer, orang yang telah menyelamatkan dunia dari invasi alien, dan dia mengajak Ender ke sekolah pertempuran tanpa monitor yang terangsang di lehernya. Ender dibawa menuju pesawat luar angkasa yang akan membawa dia dan bocah lulus lainnya menuju sekolah pertempuran. Dan di sana ada seorang lelaki bernama Alay yang muntah sekotang ketika pesawat lepas landas. Lalu Gup datang untuk memeriksa dan memberitahu bahwa Ender adalah orang terpintar di sini, sehingga perhatian semua orang tertuju pada Ender. Ketika sudah sampai, Ender memberitahu Gup bahwa perkataan yang dilontarkan Gup membuat semua orang membencinya. Tetapi Gup menjelaskan bahwa Angkatan Darat butuh kepribadian yang tangguh untuk memenangkan pertempuran. Lalu Ender pergi ke kamarnya, yang di sana dia langsung digoda oleh beberapa siswa dan mengejek Ender karena lebih baik dari mereka semua. Percakapan mereka digunting oleh Sersan Dap yang mengajari mereka aturan main di tempat tersebut dengan cara yang keras dan mengingatkan mereka bahwa kerja sama tim adalah kunci untuk bertahan hidup. Pada saat di kelas, Gup mengingatkan semua tanggung jawab mereka dan memutar video Mazer yang dianggap Ender aneh. Dan keesokan paginya tim dibawa ke ruangan pertempuran yang memiliki nol gravitasi. Lalu Gup menyuruh Ender sebagai orang yang pertama mencoba, dan dengan cepat diikuti juga oleh anak-anak lainnya. Ender dan Ben bertemu lalu memutuskan untuk mencoba senjata yang berada di samping pahanya, yang lantas menemukan fakta bahwa tembakan dapat membekukan tubuh bagian manapun bila terkena. Dan beberapa menit kemudian, Gup memanggil semua orang lalu memberitahu bahwa disinilah kalian akan bersaing dengan tim lainnya. Kemudian Dap menjelaskan aturan permainan. Mereka akan mendapatkan 1 poin bila menembak ke bagian tubuh seperti tangan, kaki, kepala, bujur, dan 6 poin bila menembak ke seluruh badan. Namun mereka akan langsung menang bila salah satu ketua tim melewati gerbang musuh tanpa terkena tembakan.
Anak-anak menghabiskan hari-harinya berlatih di sekolah pertempuran dan Ender selalu mengirim email ke Valentine meski dia tidak kunjung mendapat balasan. Pelatihan tersebut mencakup pelajaran pola penerbangan formik dan pertarungan tangan kosong yang itu membuat Ender merasa seperti Peter, saudaranya. Dan Ender masih belum memahami musuh, terutama bagaimana cara Mazer mengalahkan seluruh armada terakhir kali. Gap menyuruh Ender untuk menjadi pemimpin, tetapi Ender tidak tahu bagaimana caranya untuk memimpin. Ender itu semi-introvert dan waktu istirahat pun dia selalu makan sendirian. Pada suatu malam Gap datang ke kelas dan memberitahu bahwa banyak orang dengan peringkat yang tinggi keluar dari sekolah komando. Jadi ada peluang di kelas ini yang akan dipromosikan. Ender lalu bertanya ke Gap mengenai email yang diblokir. Dan Gap memberitahu bahwa semua komunikasi sedang ditahan karena orang-orang di bumi tidak perlu tahu apa yang terjadi di sini. Setelah Gap pergi, lalu Dap menyuruh Ender push up 20 kali dan mengingatkan dia untuk tidak bicara kecuali diajak bicara. Dan itu membuat para anak-anak hormat kepadanya. Get some sleep. Keesokan harinya seorang guru memberitahu bahwa hanya ada 3 orang yang lulus dari sekolah navigasi, yaitu Alay, Bin, dan Ender, yang disangka Bernard mereka melakukan kecurangan. Lalu guru tersebut memerintahkan Ender untuk menunjukkannya, tetapi Ender mengatakan bahwa Alay memahami konsepnya dengan baik, sehingga guru memanggil Alay. Dan sementara Alay menjelaskan jawabannya, Bernard malah menulis penghinaan di layar semua orang dengan mengolok Alay yang muntah di pesawat. Lalu Ender menulis balasan tentang Bernard yang lantas membuat dia marah, dan itu terdengar oleh Bu Guru, dan ketika dia melihat di layar, Bu Guru memberitahu kepada Bernard untuk menghiraukannya jika dia tidak bisa menerimanya. Pada saat makan siang di kantin, Alay dan Min menghampiri Ender dan duduk untuk makan bersama. Yang semua itu diikuti oleh anak lainnya dan meninggalkan Bernard sendirian. Malam hari menjelang, Ender menemukan sebuah permainan di tabletnya dan mencobanya sementara Alay mengawasinya. Dan di dalam permainan, Ender bermain sebagai tikus yang harus memilih 2 pilihan cairan. Namun tidak peduli yang Ender pilih, tikus itu akan modar atau mati, sehingga Ender mempunyai inisiatif dengan menyerang mata troll hingga dia wafat. Permainan tersebut ditonton oleh Anderson dan Graf, yang ternyata itu adalah ujian lain, dan Anderson terkejut dengan pilihan Ender karena itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan Graf dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Ender adalah prajurit yang sempurna, sehingga Ender dipromosikan ke tim Salamander Army yang dikenal tidak pernah terkalahkan. Yang di sana dia bertemu dengan Petra, satu-satunya ciwai di Salamander, dan pemimpinnya Bonzo yang marah melihat Ender adalah anggota baru karena dia berpikir Ender kurus dan tidak berguna, sehingga dia diharuskan untuk menjaga gerbang ketika tim Salamander akan berperang. Setelah itu Petra mendatangi Ender dan mengajaknya untuk berlatih. Ruangan pertempuran terbuka untuk latihan, yang lantas Ender menerimanya dan mereka mulai berlatih di ruangan pertempuran untuk mengajarkan Ender cara menembak yang baik. Dan ketika mereka telah selesai berlatih, Bonzo melihat dengan tatapan sinis penuh amarah dan memberitahu Ender bahwa dia tidak diizinkan berlatih. Lalu Ender memintanya untuk berbicara secara 4 mata dan menjelaskannya bahwa dia akan menghormati semua perintah yang dikatakan Bonzo selama pelatihan. Tetapi dia tidak akan membiarkan waktu luangnya diganggu olehnya. Dan bila Bonzo ingin Ender keluar lebih cepat, itu akan terjadi jikalau Ender menunjukkan perkembangannya. Lantas Ender menawarkan kesepakatan kepada Bonzo bahwa dia akan menghormatinya sebagai seorang pemimpin jikalau Bonzo tidak mengganggu waktu luangnya. Pertempuran akhirnya tiba. Ender manut saja ketika disuruh Bonzo untuk berada di bibir gerbang. Namun ketika tim Salamander mulai kewalahan, Ender langsung berinisiatif melompat dan membantu Petra, yang di sana mereka membuat sebuah rencana dengan mendorong Ender menuju sekumpulan musuh dengan 2 pistol di tangannya. Ender mampu mengejutkan banyak orang dan akhirnya Salamander memenangkan pertempuran. Grab melihat aksi Ender dan dia merasa senang. Hingga ketika makan siang, tim musuh memberitahu Bonzo bahwa trik menahan pasukan lain adalah ide cerdas. Namun Bonzo merasa dipermalukan. Yang lantas Bonzo menghampiri Ender dan Petra saat sedang latihan gelut, dan dengan sekonyong-konyongnya Bonzo memukul Ender dan mengancam akan membunuhnya jika dia membuatnya terlihat seperti orang goblok lagi.
Pada saat tiba waktu untuk bobo, Ender mengambil tablet dan mulai memainkan permainannya kembali. Namun sekarang tikus itu dihadapkan dengan makhluk yang mirip capung yang memberitahu Ender untuk melakukan satu hal yang tidak dapat dimengerti. Dan tiba-tiba capung tersebut berubah menjadi Valentine yang lantas dia melarikan diri ke sebuah kastil yang runtuh. Lalu tikus mengikuti Valentine ke dalam bangunan yang runtuh dan seketika tikus berubah menjadi Ender dan dia mulai masuk ke bangunan tersebut dan menemukan bola aneh berserta Valentine di dalamnya. Dan seketika karpet berubah menjadi cobra hingga ketika Ender berhasil mengalahkannya, Valentine berubah menjadi Peter yang membuat Ender terkejut. Well done. You're a killer now. Sementara Graf yang melihat permainan itu sangat marah kepada Anderson karena menurutnya permainannya malah mengacaukan pikiran Ender. Anderson menjelaskan bahwa dia tidak mengerti bagaimana lencak-lencak Ender masuk ke dalam game. Itu di luar kapasitasnya, sehingga Gap menyuruhnya untuk menghapus game tersebut selamanya. Dan setelah itu Gap memutuskan untuk mempercepat promosi dengan memanggil Ender ke kantornya. Lalu dia bertanya kepadanya apakah Ender siap memimpin timnya sendiri, yaitu Tentara Naga, tim yang tidak dilanjutkan 4 tahun lalu karena mereka tidak pernah menang saat latihan pertempuran, dan di sana Ender akan memimpin orang-orang aneh tapi cerdas seperti dirinya, dan Ender pun menerimanya. Lalu dia ditunjukkan kamar barunya oleh Dap, yang di sana Dap memperlakukan Ender dengan hormat. Setelah itu Ender mendatangi tim barunya yang mencakup Alay dan Bernard, dan di sana Ender mengejutkan semua orang dengan mengatakan agar saling menghormati satu sama lain. Juga bila ada ide apapun yang mereka miliki, keluarkan saja karena kerja tim adalah yang paling penting. Dan sejak saat itu Ender bekerja keras memimpin Tentara Naga hingga mereka mencapai ranking 3. Anderson dan Gap yang melihat itu pun merasa belum puas karena ingin Tentara Naga berada di peringkat pertama, dan untuk menaikkannya Graf meminta sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu Tentara Naga harus melawan 2 tim peringkat atas sekaligus yang diisi Salamander dan Macan Tutul. Lalu Ender mempersiapkan timnya dengan terburu-buru yang mengakibatkan salah satu orang terluka di pergelangan kaki. Ender lalu menyuruhnya untuk dibawa ke rumah sakit, dan mau tidak mau dia harus bersiap dengan tim yang kekurangan personil. Tetapi untungnya Graf mengirim Petra sebagai penggantinya. Lalu Ender mengikatkan tali kepada Alay untuk menyuruhnya mengintai ruangan, dan itu memberikan informasi yang cukup untuk Ender membuat sebuah rencana brilian dengan membuat perisai manusia di sekitar Alay dan menerobos masuk ke gerbang untuk memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Bonzo yang tidak terima kekalahannya menghampiri Ender di kamar mandi dan memintanya untuk melawannya. Namun Ender yang tidak punya pilihan membela diri, dan secara tidak sengaja dia menendang Bonzo hingga membuatnya terbentur ke lantai. Bonzo yang tidak sadarkan diri segera dibawa ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Yang di sana Anderson dan Petra mencoba menghibur Ender dari rasa bersalahnya. Tetapi Graf mencela mereka dan ingin berbicara empat mata dengan Ender. Lalu dia mengatakan bahwa Bonzo bisa diselamatkan bila dia mendapatkan perawatan di bumi. Ender ingin pergi bersama Bonzo sekalian melihat Valentine saudaranya, tetapi Graf menolaknya sehingga membuat Ender mengundurkan diri dari pelatihan. Lalu Anderson menghampiri Graf dan menceramahinya karena dia tidak melihat anak-anak sebagai murid, melainkan sebagai tentara yang diperintah semena-mena, dan itu membuat Graf tertegun sejenak. Di planet kita, Valentine tiba di rumah dan bertemu dengan Graf yang meminta untuk membantunya. Valentine tahu bahwa Graf menggunakannya untuk membuat Ender kembali ke pertempuran sekolah, dan Graf hanya menjawab ini demi keselamatan dunia. Lalu Graf membawa Valentine menemui Ender yang lantas mereka menaiki perahu sehingga mereka bisa berbicara empat mata, dan Ender menjelaskan betapa hancur hatinya karena membuat rekannya koma. Namun Valentine menegaskan bahwa Ender hanya membela diri dari Bonzo dan mengatakan bahwa Ender berada di sini karena dia takut dan Ender tidak bisa selamanya bersembunyi. Hadapi seperti cowok you mild, sehingga Ender kembali ke pasukan komando dengan syarat Graf tidak boleh memblokir emailnya lagi. Dan alih-alih kembali ke pertempuran sekolah, Graf mengajak Ender ke pangkalan komando yang berada di dekat planet Formik untuk melakukan ujian akhirnya sebelum dia memimpin armada invasi.
Planet ini dulunya milik alien Formik sebelum akhirnya manusia mampu mengambilnya 30 tahun silam. Ender masih tidak mengerti kenapa manusia harus terus menyerang jika mereka sudah mengusir alien Formik. Lalu Gap menjelaskan bahwa tujuan mereka yaitu untuk mengantisipasi alien Formik menyerang lagi di masa depan. Suatu alasan yang sama seperti Ender memukuli para pemuli sebelum masuk ke pelatihan komando. Lalu Gap menunjukkan kamar tidur Ender yang tergantung tangki oksigen karena udara di sana belum stabil. Dan keesokan paginya Ender dikejutkan dengan seorang yang mukanya ditutupi oleh tato lalu melumpuhkan Ender dan memberitahunya agar percaya ke dirinya sendiri. Yang ternyata pria itu adalah Mazar yang sudah dinyatakan mati hingga membuat Ender kagum sekaligus terheran-heran. Di sana Ender diberikan fakta bahwa video penabrakan Mazar itu telah dipotong tepat setelah dia menghancurkan kapal induk ratu. Dan terungkap bahwa setelah Mazar menghancurkan kapal, seketika anak kapal Formik berhenti menyerang dan berjatuhan dari langit. Alien Formik sama selayaknya semut. Dan jika ratunya hancur atau meninggoy, kawanannya pun ikut meninggoy karena mereka bergantung kepada sang ratu. Dan kini pasukan armada mendeteksi adanya alien Formik yang berarti ada kapal induk ratu baru yang membangun kembali pasukan. Lalu Mazar menunjukkan tim simulasi penyerangan yang Ender pimpin meliputi Bin, Bernard, Alay, dan Petra. Yang di sana juga Mazar menunjukkan perkembangan pasukan alien Formik yang begitu pesat, sehingga mereka harus menyerang terlebih dahulu sebelum alien Formik mengokohkan barisannya. Dan Ender akan memimpin dan membuat strategi yang akan dilaksanakan oleh setiap pasukan yang akan menggunakan pesawat drone. Dan yang paling penting tugas Ender adalah menjaga senjata dengan harga 70 miliar dolar bernama MD-500 yang dapat menghancurkan molekul planet, dan senjata itu jugalah yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan planet alien Formik. Dan Petra dilatih untuk menembakkan senjata edan tersebut. The MD-500, which Petra is trained to fire. Leaves nothing standing. That's the beauty of the little doctor. Dimulailah simulasi pelatihan yang dipimpin Ender dengan menerjang tanpa hambatan dan terus mengumpulkan kemenangan demi kemenangan. Tetapi pelatihan simulasi semakin hari semakin terlihat nyata, dan setelah beberapa bulan mendulang kemenangan, Ender akhirnya kalah dalam pertempuran. Mazar lalu memarahi Ender atas kegagalannya, namun Ender memberitahunya bahwa dia tidak bisa menang jika tidak mengambil resiko. Mazar menyuruh Ender untuk fokus saja dengan tanpa mengambil resiko. Lalu Graf menjelaskan Mazar merasa frustasi karena dia melatih banyak tim namun hasilnya nihil, dan Gap menegaskan bahwa Ender akan menjadi komandan terbaik yang pernah mereka latih. But you will be the last. And you'll be the finest commander we've ever trained. Simulasi besok akan menjadi pelatihan terakhir Ender, dan jika dia berhasil menang, dia akan bisa memimpin armada sesungguhnya. Pada malam hari, Ender berbicara kepada Petra bahwa dia ingin berunding dengan musuh untuk memahami mereka lebih baik. Namun Petra yang sudah menganalisa tubuh alien Formik menegaskan bahwa mereka tidak mempunyai pita suara. Namun Ender masih berharap mereka bisa berkomunikasi dengan cara lainnya. Dan keesokan paginya Ender bersiap dengan timnya untuk simulasi terakhir yang ditonton oleh Graf, Mazar, dan para petinggi lainnya. Simulasi ini akan berpusat di planet alien Formik, yang di sana mereka langsung tersaji armada musuh. Lalu Ender memerintahkan pasukannya menyerang untuk memberikan Petra sedikit waktu mengisi tenaga MD-500 sebelum siap ditembakkan. Fire now! Ender mengetahui bahwa pertempurannya belum berakhir, sehingga dia menyuruh pasukannya untuk menjaga senjata super seperti perisai. Lalu Ender menyuruh Petra untuk menerobos menuju planet, dan ketika memasuki atmosfer, perisai mulai terbakar. Ender meminta Ben memimpin pasukan untuk menghancurkan alien Formik yang menghalangi, hingga memberikan ruang bagi Petra untuk menembakkan MD-500-nya. Dan Ender menjadikan senjata itu sebagai senjata terakhirnya untuk menghancurkan setiap makhluk hidup beserta planet alien Formik. Mereka merayakan kemenangannya, tetapi Ender merasa aneh dengan masih diperlihatkannya planet yang terbakar habis. Lalu Gap dan Mazar mendekat untuk memberikan selamat dan berterima kasih kepada Ender yang sudah menyelamatkan umat manusia, karena ternyata itu bukan simulasi, melainkan itu pertempuran asli. Seketika Ender syok parah karena baru menyadari bahwa tentara yang menjadi perisai adalah asli. Juga dia telah menghancurkan spesies alien yang mungkin bukan ingin menyerang, melainkan membela diri mengingat mereka sudah tidak kembali selama 50 tahun ke bumi. Dan ketika
yang lain menyebut Ender sebagai pahlawan, Ender malah menyebut dirinya sebagai pembunuh. Dan ketika dia akan pergi, Ender disuntik yang membuatnya tak sadarkan diri dan dibawa menuju kamarnya untuk beristirahat berserta Petra yang mengawasinya. Ketika sedang tertidur, Ender bermimpi bertemu dengan serangga yang pernah ia lihat di dalam game. Dan seketika dia menyadari bahwa serangga tersebut adalah mantan ratu alien yang melindungi bola hitam di dalam gedung dan selalu mencoba untuk berkomunikasi dengan Ender. Dan di dalam mimpinya, Ender sudah memahami apa yang diinginkan sang ratu. Sehingga pada saat terbangun, dia berlari keluar ruangan meninggalkan markas yang diikuti oleh Petra karena Ender tidak membawa tangki oksigennya karena udara di luar engap sekali. Dan di dalam dia menemukan mantan ratu dengan bola hitam yang sebenarnya itu adalah telur formik. Dan mereka tidak pernah bermaksud untuk melawan manusia. Mereka hanya mencari air untuk bayi mereka. Ratu mendekat dan meletakkan kaki di leher Ender. Yang seketika Ender memahami bahwa ratu sedang sekarat. Lalu Ender mengambil telur dan berjanji untuk mencari rumah baru. Dan untuk sekarang perang sudah berakhir. Dan Ender diangkat menjadi Laksamana, juga diberikan hadiah pesawat letik. Untuk dirinya bisa menjelajahi luar angkasa dan memulai penebusan dosanya untuk mencari rumah baru bagi si jabang bayi. Beres, terima kasih yang sudah menonton, pastikan subscribe dan aktifkan notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video terbaru. Bye bye.